Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ketujuh, iman kepada qada dan qadar Allah. Pernahkah kalian sakit? Atau pernahkah kalian menjenguk keluarga yang sakit di rumah sakit? Semua orang tidak pernah menginginkan jatuh sakit, bukan? Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang jatuh sakit, ia akan sakit. Sakit yang menimpa itu adalah takdir baginya. Sakit yang menimpa itu harus dipercayai oleh umat muslim sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa pengertian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut penjelasannya. Pengertian qada dan qadar. Arti qada adalah ketetapan atau ketentuan. Yang dimaksud qada adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali berarti masa terdahulu, yaitu masa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Dengan demikian, ketetapan Allah yang dinamakan qada itu sudah ada sebelum Allah menciptakan wujudnya. Qada manusia sudah ditetapkan Allah jauh sebelum manusia itu diciptakan. Inilah yang disebut zaman azali. Ketetapan Allah terhadap manusia sudah ditentukan sejak manusia masih berupa ruh. Ketetapan itu meliputi berapa umurnya, bagaimanakah rezeki dan nasibnya, serta kapan dia menikah, kapan dia meninggal dunia. Semua itu sudah dicatat di dalam Lauhil Mahfuz. Dan akan terjadi sesuatu tersebut dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mempelajari arti dari qadar. Apa arti qadar itu? Qadar adalah aturan atau ketentuan. Secara istilah, qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Dalam bahasa Indonesia, terjadinya ketetapan Allah ini disebut sebagai takdir. Jadi, qada adalah ketetapan Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Dalam bahasa Indonesia seringkali disebut takdir. Misalnya, ada orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kematian cara seperti itu merupakan takdir atau qadarnya Allah. Ketetapan Allah pasti terjadi pada manusia, dan manusia tidak akan dapat lari dari ketetapan Allah tersebut. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan bahwa qada dan qadar memiliki hubungan yang sangat erat. Qada adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari qadar Allah tersebut. Pelaksanaan dari qada Allah tersebut. Ketetapan dan pelaksanaan dari ketetapan itu semua karena kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimanakah caranya beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman sendiri artinya percaya sepenuh hati, kemudian mengucapkan melalui lisan, dan membuktikannya melalui perbuatan. Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa Allah menetapkan takdir semua manusia. Semua yang terjadi pada diri manusia adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenikmatan yang kita terima hendaknya diyakini bahwa itu merupakan ketentuan dari Allah. Dengan begitu, kita akan berusaha, kita akan selalu mensyukurinya. Misalnya saja kita diberi kesehatan oleh Allah. Itu merupakan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Kepintaran atau kecantikan atau ketampanan kita itu juga merupakan nikmat dari Allah yang tidak boleh membuat kita sombong. Namun kita harus tetap mensyukurinya. Semua itu kita harus yakini bagian dari qada dan qadarnya Allah, yang harus kita yakini dan menerimanya dan menggunakannya untuk beribadah dan beramal soleh. Sedangkan cobaan dan malapetaka yang terjadi pada diri kita mestinya diyakini semua itu juga bagian dari qada dan qadarnya Allah. Jika kita sedang sakit misalnya, atau sulit menerima pelajaran, atau hidup kita yang pas-pasan atau miskin, janganlah membuat kita berputus asa. Janganlah membuat kita menyalahkan takdir Tuhan. Janganlah membuat kita sedih. Namun sebagai orang yang beriman, kita harus menghadapi semua itu dengan rasa tawakal dan terus berikhtiar agar semua permasalahan dan persoalan itu segera selesai dan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang arti tawakal. Apa arti tawakal itu? Tawakal adalah menyerahkan sepenuhnya kekuasaan Allah dalam diri manusia. Menyerahkan sepenuhnya kekuasaan Allah dalam diri manusia. Namun tawakal ini harus dilakukan saat selesai kita berusaha dengan segenap kemampuan. Ya, tawakal ini membuat hati kita tenang dan dapat menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang lapang. Semisal kita diberi cobaan oleh Allah sakit, maka kita tawakal kepada Allah dengan segenap usaha kita. Bagaimana caranya kita mencari pengobatan, mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit kita. Namun hasilnya tetap kita tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada istilah lain di samping tawakal yang sering dihubungkan dengan qada dan qadarnya Allah adalah kata ikhtiar. Apakah arti ikhtiar itu? Ikhtiar artinya berusaha secara sungguh-sungguh untuk menanggulangi, untuk mengatasi segala cobaan, masalah dalam kehidupan kita. Misalnya, kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang serba kekurangan atau miskin. Maka kewajiban kita adalah terus berusaha dan bekerja seraya
kita memohon atau berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Misalnya juga kita diberi Allah otak yang pas-pasan, dalam arti tidak begitu pintar dan tidak begitu cerdas. Namun wajib bagi kita untuk selalu berikhtiar, yaitu dengan rajin belajar, berdoa dan mengulang-ulang pelajaran. Iman kepada qada dan qadar tidak boleh membuat kita menjadi pemalas. Adanya qada dan qadar bukan berarti kita hanya menunggu datangnya takdir Tuhan kepada kita. Manusia harus tetap berusaha dengan kerja keras untuk mendapatkan takdir yang baik. Namun, kita tidak boleh disii kerso atau memaksakan kehendak bahwa hasilnya harus baik. Namun, kita harus menyerahkan segalanya kepada Allah, Tuhan yang Maha menentukan segala sesuatu. Sekarang kita sampai pada pembagian takdir Allah. Ingat, takdir dalam bahasa Indonesia selalu digunakan untuk memberi istilah kepada qadarnya Allah. Artinya ketentuan Allah yang sudah terjadi berarti masa lampau yang sudah terjadi, itu dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, takdir mubrom. Yang kedua, takdir mu'alak. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha dan doa manusia. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha dan doa manusia. Contohnya apa? Semisal kita memiliki orang yang sangat kita sayangi, kita kasihi. Kemudian orang tersebut meninggal dunia. Maka untuk kedepannya kita tidak bisa merubahnya dengan berdoa, ya Tuhanku hidupkanlah orang tersebut. Tidak bisa. Yang kedua, takdir mu'alak. Ingat, takdir tadi adalah sesuatu yang sudah terjadi, namun bisa dirubah untuk masa depannya. Takdir mu'alak adalah takdir yang dapat berubah karena usaha dan doa manusia. Misalnya, saat kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bodoh atau tidak memiliki ilmu pengetahuan. Namun seiring bertambahnya usia kita, bertambahnya usaha kita, kita bisa merubah kebodohan tersebut menjadi kepintaran, menjadi banyak pengetahuan, menjadi orang yang berilmu dengan usaha dan doa kita sebagai manusia. Nah, yang terakhir kita akan mencontohkan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat berlakunya qada dan qadar Allah. Ini merupakan contoh dan bukti nyata bahwa qada dan qadarnya Allah itu memang ada. Contohnya apa? Seorang ibu yang sedang hamil berharap anak yang dilahirkannya nanti berjenis kelamin perempuan. Dia berusaha memeriksakan ke dokter dan selalu berdoa agar diberi anak perempuan. Namun, pada saat persalinan, lahirlah anak laki-laki dari kandungan ibu tersebut. Dengan demikian, qada Allah atas anak tersebut adalah laki-laki. Dan takdirnya juga demikian. Lahirnya laki-laki. Walaupun kehendak sang ibu ataupun sang ayah ingin memiliki anak perempuan. Demikianlah sebagai berbagai penjelasan tentang qada dan qadar, caranya beriman kepada qada dan qadar Allah,
dan berbagai contoh qada dan qadar Allah dalam kehidupan di masyarakat. Semua itu tentunya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.